kita akan rapat dengan kabupaten kota. Nah, kita sharing di situ. Tugas pemerintah provinsi siapkan apa, tugas pemerintah kota kabupaten APBD-nya harus siapkan apa. Itulah kira-kira gambaran. Yang kedua, ya kami juga sangat berharapkan bantuan dari Bapak Ibu karena kita akan memperpanjang lagi. Kemarin saya baru tanda tangan status darurat kita karena yang terjangkit di Sulawesi Utara kan bertambah. Sekarang udah OPD 420. PDP itu pasien dalam perawatan 48. Nah, dari 48 itu kemarin ada satu bertambah positif. Tapi dia dari luar memang. Jadi rata-rata yang datang itu dari luar, bukan dari sini sendiri. Jadi bukan terjangkit di sini. Yang terjangkit dari sini itu perawat. Jadi perawat yang menangani satu orang yang meninggal itu sudah meninggal duluan, tapi dia meninggal bukan karena COVID, dia meninggal karena penyakit ginjal dan gula yang tinggi. Jadi COVID-nya sudah negatif 2 kali. Dia jadi meninggal karena penyakit itu. Tapi yang dia menularkan ke satu perawat yang positif. Yang kedua ini yang jadi 3. Artinya ya di sini sudah 3 positif. Satu ini dia baru perjalanan dari Belanda, Norwegia, Belanda baru masuk ke sini. Jadi waktu dia masuk tanggal 15 langsung kita karantina. Langsung masuk ODP, terakhir kemarin dapat berita hasil tes kita itu positif yang bersangkutan. Nah, makanya memang artinya langkah-langkah yang kita mau ambil, setiap penumpang yang masuk kita akan rapid test. Tapi rapid test kita kan terbatas. Rapid test kita di Sulawesi Utara baru ada 5.000. Nah, kalau langsung setiap orang masuk bandara kita rapid test, padahal yang sampai hari ini kan hampir 1.000 orang yang tiap hari datang. Rapid test kita langsung hilang. Makanya kita nanti gugus tugas yang baru akan rapat mau ambil langkah-langkah apa ini. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Nanti jam 2 saya akan conference dengan seluruh gubernur Sulawesi. Seluruh gubernur Sulawesi, langkah-langkah juga antara gubernur ambil langkah-langkah. Kalau kita dengan Gubernur Gorontalo sudah kesepakatan di perbatasan antara Gorontalo dan Sulawesi Utara kita sudah tutup. Jadi cuma dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, dan setiap pelintas batas harus dites ukuran panasnya. Jadi kalau ada pelintas batas dari Gorontalo masuk sini kita mencurigakan, dia harus kembali ke Gorontalo. Begitu juga kalau ada pelintas batas dari Sulawesi Utara ke Gorontalo ada mencurigakan, dia harus balik ke sini. Jadi tidak boleh dari sini dia jadi pasien di Gorontalo atau dari Gorontalo jadi pasien di sini. Dia harus kembali ke tempat. Itu kesepakatan kita kemarin dengan Gubernur Gorontalo dan Gubernur Sulawesi Tengah. Jadi baru 3 kami bertelepon, keputusan kita nanti jam 2 seluruh Gubernur Sulawesi dan Polda kita adakan conference. Video conference supaya keputusan-keputusan yang kita ambil demi menjaga berkembangnya COVID di Sulawesi Utara. Jadi saya kira pertama tugas Bapak Ibu sebagai pemimpin umat secepatnya sosialisasikan ke jemaat dan harus dibatasi jemaatnya. Manado, jemaat Minahasa, jemaat Minsel, Bitung harus batasi. Jadi pelaporan ke kita ini yang kita akan bantu. Karena kita harus tepat sasaran karena APBD kita terbatas. Ini tidak ada bantuan dari pusat. Jadi APBD program-program pemerintah kita akan geser. Kemarin kita udah geser sekitar hampir 45 miliar. Itu diambil tunjangan daripada pegawai provinsi, dana perjalanan dinas, itu semua diambil.
untuk pembelian alat-alat kelengkapan. Macam ventilator, kalau ada orang terdampak, kemarin kita sudah beli 8 biji untuk dibagikan ke rumah sakit. Karena ventilator ini sangat penting, kalau sudah terdampak dia perlu alat pernapasan. Sedangkan di Sulawesi Utara sampai hari ini cuma ada, sudah kita tambah 8, cuma ada 20 biji. Ya kan? 20 unit cuma ada ventilator ini. Satu unit sekitar 800-an juta. Nah, bayangkan kalau orang yang ini kena lebih dari 20 aja, pasti tidak tertangani. Karena satu ventilator harus satu orang, nggak boleh satu ventilator ganti-ganti, ya kan? Jadi kesadaran dari kita juga harus ada, Sama kayak Amerika, kenapa banyak mati? Karena ventilatornya nggak ada. Orang sudah terpapar begini nggak bisa diapa-apain, langsung dead. Karena nggak bisa bantu pernapasan. Italia juga begitu, ventilator nggak ada, langsung dead. Karena apa? Nggak ada pompa pernapasannya. Nah ini yang paling penting kita jaga kan situ. Makanya kenapa kita minta membatasi segala kegiatan, termasuk juga kita minta supaya kita punya kesepakatan bersama di dalam ibadah-ibadah kita juga kembali ke rumah masing-masing. Jangan dulu berkumpul, contohnya di Jakarta, di masjid apa itu kan, masih imamnya masih melawan, masih sholat, pas 3 orang langsung karantina semua, kan begitu. Nah, jadi dari awal kita harus jaga hal-hal seperti jangan terjadi di Sulawesi Utara. Karena satu gedung kalau kita ibadah, kalau kena ventilator cuma 20 sudah lewat semua itu pasti. Ya kan? Karena saya cek teman-teman kita dari GPIB di sana, karena kekurangan ventilator yang lewat-lewat itu. Tidak ada penanganan serius. Cuma tambah vitamin, kasih obat sedikit. Padahal dia harus pompa pernapasannya. Ya lewat. Kalau memang sudah kena virus yang berat. Nah itu yang saya kira hal-hal ini kita punya kesepakatan, kesadaran yang tinggi bagi kita. Memang kita percaya hal-hal begini Tuhan yang bisa menyelesaikan. Tapi Tuhan di rumah ibadah sama Tuhan di rumah saya kiranya tidak berbeda, sama tempat Tuhan. Jadi di rumah dan di rumah ibadah sama. Jadi saya kira hal-hal seperti ini memang kita pahami juga memang berdampak juga bagi para pemimpin umat. Ya tak? Para pemimpin kalau jemaatnya nggak datang repot juga ini. Nah pemerintah akan pikirkan itu semua. Nah, tapi kita juga minta topangan dari Bapak Ibu supaya hal-hal seperti ini tidak sama dengan di India. Don jaga cambok orang pi ibadah, kan ini soal lain lagi. Ya kan? Jangan sampai terjadi seperti itu, ini kan lain lagi. Nanti dikira diskriminasi lagi atau apa, ini timbul persoalan baru, ya kan? Timbul persoalan baru kalau orang lakukan hal-hal seperti itu. Jadi banyak hal saya kira penyampaian kita pada hari ini. Pertama, bahwa kita akan merubah struktur gugus tugas. Langsung ketua gubernur, wakil ketua langsung Pangdam sama Pak Kapolda dan jajaran Forkopimda. Nah penanganannya sudah bukan cuma penanganan COVID-19 ini, sudah juga penanganan sosial, dampak sosial yang terjadi karena ini. Itu satu. Kedua, tentunya penanganan aturan yang akan kita buat. Misalnya kita juga mau buat di pasar, orang ke pasar dia harus lewat ruangan sterilisasi dan harus belajar antri. Nanti kita pasang pagar situ. Alat kan kita lagi buat, lagi sementara kita bikin supaya orang masuk pasar. Ini juga tugas dari Bapak Ibu untuk menyampaikan ke masyarakat. Nah makanya kalau yang melanggar aturan ini, keterlibatan dari aparat keamanan kita sudah libatkan dari awal. Supaya mulai tertib, masuk pasar juga tidak bergerombolan, satu-satu, masuk sterilisasi. Nah
Pada waktu masuk itu pedagang pasar kita akan bagikan ini. Tidak mungkin kita bagikan semua rumah orang mau bagikan 1 dos, ya toh. Orang pada penduduk di sini 2,5 juta, 1 dos ini dia berapa ribu Pak? 50 biji. Harganya 380.000. Nah, bayangkan kalau mau siapin ini semua. Ini kan tidak mungkin APBD kita bisa. Kemarin aja kita baru beli 8 miliar ya. Ini 8 miliar kita beli, kita cuma bagikan lebih banyak kepada petugas-petugas di rumah sakit dan para pekerja-pekerja lapangan. Belum kita bagikan ke masyarakat. Nanti kita akan beli lagi, ini khusus mau kasih di pasar, di tempat-tempat umum. Karena mereka yang melakukan transaksi. Kan pasar kita nggak mungkin tutup. Kalau orang tutup ini pasar ya sudah. Memang itu lockdown sama sekali. Sama dengan di New York. Tadi kita baru baca di berita, gubernur New York menyesal dia lockdown. Makanya Presiden Amerika langsung batalkan lockdown di New York. Karena semua berhenti. Semua berhenti, penyakit tambah bertambah, bukan berkurang, tambah bertambah, penyakit semua berhenti. Tadi pagi baru baca di CNN, Presiden Amerika udah buka lagi New York. Tapi bukan lockdown yang kita perlu, disiplin diri kita masing-masing. Jadi jangan kita katakan lockdown, tapi disiplin diri kita, nanti aparat yang akan menjaga supaya tidak ada kerumunan. Yang bisa kita tetapkan sama dengan di Korea, 1 orang keluar, cuma 2 orang pipa belanja, jangan rombongan pipa belanja. Kira-kira kan begitu. Jadi saya kira dalam pertemuan pagi hari ini, pertama kami sangat mengharapkan bantuan masukan data dari jemaat Bapak Ibu. Karena tidak mungkin kami kirim kuesioner ke seluruh masyarakat di sini. Berani kita siapin sini, orang akan bergerombol ngambil rangsumnya. Nah, ini kan paling bahaya. Nah, kita akan siapkan di situ beras sama lauk pauk mungkin. Ya kan, beras sama lauk pauk akan kita bantu. Nah, misalnya minyak goreng termasuk dan lain-lain supaya masyarakat ini dapat bantuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah punya data semacam dari gereja ini sudah kirim ke kita.